Aku harus sengak gitu ya. harus sengak Harus gitu sama sombong. cewek nggak menghormati. Maksud gue terlalu stereotipikal, belum udah sering banget gitu. The Talkies. Ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Rios, pasti pernah dengar dong tentang mereka. There are so many members ini. Dan keenam pentolannya ada di sekolah ini. Lo satu-satunya cewek yang berani sama geng Kaos dan gengnya ini. Gue gak tahu lo siapa. Antares Ya, serial yang tayang di WTV, dan iFlix. iFlix. Ya. Dibintangi Dibintangi Angga Yunanda sama Baby Sabina. Ada juga siapa anaknya Jarian Thomas, Axel Thomas, disutradarai oleh Rizal Mantovani. Rizal Mantovani. Sekali lagi ini adalah adaptasi dari Wattpad. Yes. Oke. Antares rencananya 8 episode, tiap episode dibagi 2. Jadi 16 kali penayangan. Disclaimer nih, kita nonton episode 1, 1A, 1B. Jadi ini memang kesan pertama, bisa jadi Belum. tidak menggambarkan keseluruhan. Ya, mungkin belum bisa menggambarkan keseluruhan ceritanya seperti apa, tapi ini adalah apa ya, reaksi kita terhadap yang pertama. Iya. Dan again kan orang Episode bilang kesan pertama itu kunci kan. Iya. Nah, oke. Kesan pertama kita. Jadi Antares sekali lagi setelah di Devil on Top si Angga jadi karyawan agency, di Antares dia balik lagi jadi anak SMA nih. Ya, umur-umur segitu masih bisa bolak-balik lah. Gitu. Jadi Geng Antares, Ares panggilannya. Dia kayak Dylan nih, ketua geng motor. Ditakutin banyak orang, Dia cool, ganteng, tatapannya sempurna. ditakutin banyak orang. Wah, Cewek-cewek satu sekolah tuh pada kagum sama dia, pada sun gitu ya kalau dari melihat semua si- angkatan. gurunya juga. Gurunya juga. Sampai guru-gurunya tuh gitu loh. Si Ares ketiduran di kelas malah dipuji-puji. Ini pasti karena begadang belajar. Oh iya, benar-benar. Dan dia juga siswa paling pinter di sekolahnya. Kurang lengkap apa, Bay. Jadi selain bandel, Dylan kan masih dikeluarin. bad boy, tapi pinter. Sempurna kan. Si Boy aja kalah tuh. Iya. Ya. Tapi nggak taat beragama. Oh iya, kalau si Boy kan ada Iya, tasbih di mas kalah dia mobilnya. sama boy. Suatu ketika sekolah itu kedatangan siswa baru. Siswa baru yang namanya kan nggak tahu. dari Bandung. Oh iya, nama gengnya tuh Calderios. Alderios. Gitu. Jadi anak memang kayak di negeri antah berantah nih dari nama-namanya. Setupnya adalah karena dia nyebrang sembarangan, hampir ketabrak. Si Ares ngerem sehingga motornya Jatuh. tabrakan beruntun kan sama teman-temannya, terus jatuh kan, rusak. Nah, si Zia harus ganti. Ya wajar sih menurut gue. Ya caranya, ya dia ngebut di halaman sekolah gimana, gitu loh. Nah kemudian harus ganti dengan mengikuti, dia harus menuruti 3 permintaan Ares, apapun itu. Itu Di episode pertama nih. episode pertama setup ya, perkenalan karakter di cerita ini apa aja, dan mungkin nge-build ceritanya akan seperti apa. Iya. Jadi gitu. Nah, tapi si Ares nih dari awal kelihatan suka nih sama Zia karena nyari-nyari kan. Per kelas dia cari kan. Dia anak baru ini ada di kelas yang mana nih. Kayak gitu. Dari episode 1A tuh memang gitu. Terus 1B itu ya mulai ada nih permintaan gue ini. Menurut gue sih si Ares agak curang juga sih. Dia udah request 1 diikutin, kemudian dia request lagi, bang ini yang pertama ya. Lo kan kemarin udah, enggak itu pemanasan, gue nggak asik nih orang. Iya gak sih? Nge-cheat man. Iya. Gitu. Nah, gue kecewa nih Bay, sebetulnya Bay. Gitu. Pertama, masih aja ada penggambaran ya, glorifikasi orang-orang yang resek, brengsek, gitu ya. Menurut gue Aris nih brengsek kan. Tukang berantem, geng motor, manfaatnya buat orang nggak ada loh dia. Gitu ya. Ngerusak iya. Dia nggak punya regards ke orang lain, ya, ke teman-temannya, ke guru, nggak ada. Dia tidur aja, guru lagi ngajar. Omongannya nggak bisa dipegang sebagai pemimpin, ya, curang menurut gue. Dan dia abuse terhadap
Kekuasaan. teman-teman, benar, abuse of power termasuk ke perempuan. Kalau dalam hal ini sih, lo bayangin, cewek dia harus datang ke markasnya geng motor di mana isi itu yang selain geng Berandalan. Calderios ya, tapi kan ada orang-orang yang gimana gitu ya, mulai cewek kinclong anak SMA kayak gitu. Jadi bahaya nih orang gitu ya, maksud gue tokoh seberbahaya ini kok diglorifikasi. Nah gue kecewa di situ. Terus gue kecewa sama yang orang ngerasa dengan harus dibikin nih keren nih gitu loh. Gitu. Dan gue kecewa juga sama Angga di sini, maksudnya dia nggak kurang kerjaan juga kan gitu ya. Dia kemarin web series juga yang sama Shiva Aju, Kisah untuk Gary, Devil on Top juga gitu. Jadi maksud gue Milih-milih dikit begitu. maksudnya setelah dia mulai diakui di Dua Garis Biru, terus kemudian lepas banget nih ya, karyanya yang udah bisa kita tonton, nggak ada yang membuat kita ngerasa bahwa Dua Garis Biru ini Dia aktor bagus. jadi maksudnya kita kan mulai ngeliat, oh ternyata dia keren. Soalnya gini, kalau gue yang lihat ya, Angga kan awalnya dari Mermaid in Love kan. Lu ada tuh di YouTube beredar yang pura-pura nyelam gitu, padahal jalan napak gitu kan. Oke, cuman dia kalau kita bilang, wah nggak milih-milih kerjaan, gimana dia nggak milih sekarang? Film ini, seri ini digawangi oleh Rizal Mantovan, sutradara yang kawakan. Siapa yang nggak mau kerja sama Rizal Mantovan, misalnya. Dan itu yang membuat gue tadinya menaruh harapan tinggi terhadap serial ini. Ada Angga yang gue nilai sebagai aktor bagus di Dua Garis Biru, Berbakat ya. aktor berbakat, dan Rizal Mantovani ya walaupun film-film belakangan gak ada yang gue suka, tapi nama besar lah gitu. Tapi film Rizal apa yang lo suka, Bang? Yang naik gunung gitu. 5 cm. Ya lumayan ya. Gue ngerasa gini, seri ini ya, kenapa sih kita main stereotipikal lagi seperti yang lo bilang, gue setuju semua. Maksudnya cowok yang cool, yang kok nggak punya perasaan gitu, cool harus Sengak gitu ya. harus sengak Harus gitu, sama sombong. cewek nggak menghormati. Maksud gue terlalu stereotipikal, udah sering banget gitu cowok kayak gitu. Sehingga gue bosen. Gue nggak tahu apakah anak-anak yang umuran ABG sekarang, Yang target marketnya ya. target marketnya itu wow suka dengan hal itu, tapi bagi gue bosen banget. Maksudnya itu udah sering banget di mana-mana dan ditampilkan terus tanpa ada value apa nih yang membuat orang ini sebetulnya berguna. Iya. Ya, dan selalu seolah-olah awalnya dibuat saling benci. Maksud gue oke, kita akan tahu nih mereka akan deket, tapi selalu setupnya gitu. Maksud gue basi. Kalau di sini nih bukan soal beda atau sama, tapi toksik aja gitu. Toxic. Gitu. Lu nggak mau hormati dia kok. Gitu. Nah, terus yang si dianya, lu ngapain juga suka sama nih orang yang gak mau hormati lu? Oke. Apa yang lo expect gitu kan? Ya, tapi ini kan kita baru episode 1A 1B ya, baru episode 1. Dan episode ini kalau menurut gue setup ya, karena baru di ending 1B kayak real konflik seri ini baru kelihatan bahwa Si Zea itu si Zea ini punya ternyata misi. bukan kebetulan aja masuk situ, tapi punya misi khusus gitu. Nah itu mungkin konflik yang mungkin membuat ceritanya diminati sama pembacanya, tapi Iya. nggak tahu lagi, gue nggak, karena awalnya gue ngerasa terlalu klise, jadi apa ya, ketertarikan gue berkurang. Oke, gimana penggemar Angga yang banyak ini? Apakah kalian menikmati Antares? Kayaknya pastinya ya penggemarnya Angga menikmati Antares. Iya. Tapi apa gitu yang maksudnya kami ini nggak bisa dapet dari film. Kan ujung-ujungnya paling, oh mungkin bukan kita nih marketnya gitu kan. Iya. Tapi Tapi are you sure? ya karena gini, Dear Nathan bukan market buat kita, tapi kita bisa Mariposa enjoy. bukan market kita, Iya. gitu loh. Jadi sebetulnya itu no excuse gitu ya. Kita tetap bisa menikmati kalau film anak kecil. Iya, coba deh.
silakan tulis di komen. Oke, makasih udah mampir. Silakan like aja ya, jangan dislike. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.